Nah, di sini kita bakal bedah tuntas anatomi di balik kesuksesan fenomenal mereka, mulai dari taktik di lapangan sampai fondasi yang mereka bangun kembali. Oke, buat bener-bener ngertiin kebangkitan ini, kita harus mundur dikit nih, lihat kondisi klub sebelum musim ini dimulai. Anggap aja ini cerita soal raksasa yang lagi tidur dan nunggu saat yang pas buat bangun. Soalnya, jujur aja, selama bertahun-tahun, salah urus bikin tim putra Barcelona ini goyah banget. Mereka nggak cuma susah menang di lapangan, tapi juga kena krisis finansial yang serius. Ironis banget kan buat klub sebesar mereka? Dan yang bikin makin ironis, di saat tim putra lagi jatuh bangun, tim putri mereka, Barca Femeni, malah jadi penguasa dunia. Mereka dominasi semua kompetisi. Jomplang banget kan? Ini nunjukin ada masalah fundamental yang harus dibenerin di dalam klub. Nah, pertanyaannya jadi simpel. Gimana ceritanya raksasa yang lagi terluka ini bisa, boom, bangkit secepat itu dan rebut lagi tahtanya cuma dalam satu musim? Jawabannya ada di 3 pilar utama yang mereka bangun ulang. Pilar pertama kebangkitan ini tuh lebih ke soal emosi, simbolik banget, yaitu kepulangan. Ya, mereka akhirnya pulang ke rumah spiritual mereka yang udah lama banget ditunggu-tunggu, Camp Nou. Setelah sekian lama numpang di stadion sementara, akhirnya Barcelona balik ke Camp Nou yang megah, yang udah direnovasi. Ini ngasih suntikan semangat yang gila-gilaan. Energi fans yang akhirnya bisa penuhin stadion lagi tuh seolah-olah nyatu sama pemain di lapangan. Dan mereka benar-benar nggak nyia-nyiain momen ini. Kemenangan telak 4-0 lawan Athletic Bilbao di hari pertama mereka kembali itu kayak sebuah pernyataan tegas ke seluruh dunia, Barcelona beneran udah pulang. Oke, stadion baru itu fondasinya. Tapi kan setiap bangunan hebat itu butuh arsitek yang jago. Nah, disinilah pilar kedua masuk. Revolusi taktik di bawah asuhan pelatih baru mereka. Di tangan sang arsitek, Hansi Flick, Barcelona berubah total. Dia nerapin sistem main yang fleksibel banget, yang nuntut intensitas super tinggi tanpa henti. Ini benar-benar ngubah tim jadi mesin pencetak gol yang menakutkan. Mau lihat gimana sistem ini bekerja? Coba kita bedah gol kedua mereka lawan Atletik. Semuanya berawal dari langkah pertama. Pedri, pinter banget dia muter badan buat narik bek lawan. Nah, ini kan bikin ada ruang kosong. Ruang inilah yang dimanfaatin sama Rafinha lewat umpan pra-assist yang cerdas banget sebelum akhirnya Fermin Lopez nyelinap dan gol. Pergerakan yang sempurna. Hasilnya gimana? Wow, taktik Flick ini benar-benar ngebuka semua potensi serangan tim. Buktinya, mereka nyetak 78 gol. Gila kan? Cuma dalam 29 pertandingan La Liga. Tapi taktik sebagus apapun butuh pemain yang pas buat ngejalaninnya kan? Nah, disinilah pilar ketiga sekaligus DNA dari klub ini berperan. Mesin penghasil talenta mereka, La Masia. Akademi legendaris mereka, La Masia, sekali lagi jadi jantungnya tim. Di tengah kondisi keuangan yang susah, yang bikin mereka nggak bisa beli pemain bintang, Barcelona justru kembali ke akarnya. Mereka percaya sama pabrik talenta mereka sendiri. Kekuatan La Masia itu ada di perpaduan unik antara tradisi yang diwakili sama bangunan bersejarahnya yang ikonik itu dengan fasilitas supermodern dan canggih. Nah, kombinasi filosofi yang kuat dan teknologi inilah yang terus-terusan ngelahirin pemain kelas dunia. Dan musim ini, kita benar-benar jadi saksi lahirnya generasi emas baru. Anak-anak muda kayak Lamine Yamal, Fermin Lopez, Marc Bernal, dan Pau Cubarsí itu bukan cuma jadi pelengkap loh. Mereka langsung jadi tulang punggung tim, bahkan jadi pencetak gol-gol penting. Oke, jadi kita udah punya 3 pilar. Stadion baru yang bikin semangat membara, taktik revolusioner yang mematikan, dan talenta-talenta muda yang luar biasa. Terus, gimana semua itu kelihatan di papan skor? Dan yang paling penting, gimana hasilnya di lemari trofi? Kalau di La Liga, dampaknya jelas banget. Mereka nggak cuma mimpin klasemen, tapi mereka juga ngebangun jarak yang aman di puncak, ninggalin para pesaing beratnya di belakang. Musim ini juga penuh sama penampilan yang, ya ampun, bener-bener ngehancurin lawan. Mereka berkali-kali ngebantai tim-tim kuat dengan skor telak. Ini nunjukin dominasi yang bikin ngerisih. Dan puncaknya sebagai bukti nyata kebangkitan mereka, trofi pertama pun akhirnya diraih. Mereka juara Supercopa de España. Dan cara menangnya itu yang paling manis, ngalahin rival abadi mereka, Real Madrid, di final yang super tegang.
Dan mungkin ya, nggak ada yang bisa ngegambarin era baru ini lebih baik dari fakta ini. Pencetak gol terbanyak tim dengan 21 gol itu Lamine Yamal, seorang wonderkid lulusan La Masia. Ini tuh simbol sempurna kemenangan filosofi mereka. Jadi, kebangkitan ini rasanya lebih dari sekedar satu musim yang sukses ya kan? Dengan fondasi yang udah dibangun lagi di atas 3 pilar yang kokoh ini, pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah kita lagi nonton awal mula dari dinasti Barcelona yang baru?